Takut itu ada di jiwa, Bang. Dan itu normal. Nanti jika sisi ruhnya dihidupkan, justru rindu mati. Malah, ya Allah, kapan ketemu Engkau? Ntar selesai rasa itu muncul, rasa takut mati muncul lagi. Takut, ya Allah, kalau aku mati, aku bawa apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya banyak kenal dengan dalam perjalanan hidup saya tuh, saya banyak mencari dan berkenalan dengan orang dan sangat senang sekali kalau dekat dengan orang-orang yang soleh gitu, atau yang saya pikir dia tuh soleh gitu. Tapi kalau berbicara dengan mereka tuh seolah hati kita senang, lapang dengan orang-orang yang baik itu. Dan ada satu hal yang saya pikirkan, mereka tuh kelihatannya kok kayak nggak takut mati gitu ya. Bahkan kematian tuh seolah-olah merupakan yang ditunggu-tunggu sama dia. Yeah. Yang saya khawatirkan di sini adalah semakin saya mencari, semakin saya coba untuk beribadah semampu yang bisa saya lakukan, tapi kok saya tetap takut mati gitu ya. Gitu. Jadi ini apakah ini tanda-tanda emang saya nggak bisa soleh atau bagaimana gitu ya? Baik. Nggak apa-apa. Bagus, Kang Ika. Ya, ini saya pengen tahu, ini kan baik. Apakah ada relevansinya antara orang yang ya kayak sekarang kan kalau kita lihat banyak kejadian-kejadian jihad gitu. Soalnya dia nggak takut mati gitu, dia cari kematian malah dicari kalau dia mati dalam keadaan dia beritu masuk surga katanya begitu gitu. Saya tuh nggak begitu gitu loh. Ya, gitu. Buat saya aku nggak bisa sampai seperti itu. Baik. Masalah saya gitu. Ya. Saya jadi teringat hadis Nabi, sahabat datang. Ini persis sahabat ngomong begitu, nama ke Nabi. Wahai Rasulullah, kata engkau orang-orang yang percaya kepadanya itu menginginkan kematian. Tapi kok kami takut mati ya? Tanya begini, berulang lagi nih. Berarti emang manusia itu dari dulu sama, cuma beda casing dan masa. Apa kata Nabi? Bukan itu maksudnya. Mati itu cuma gerbang. Mati itu bukanlah mati, Bang. Ya, mati itu hanyalah perpisahan ruh dan badan. Bagi orang yang mengenal ruh, itulah kemerdekaan sejatinya. Tubuh ini ada penyakit, tubuh ini ada banyak masalah, pikiran aja banyak masalah. Jomblo masalah, menikah masalah, mending menikah ya nggak? Ya. Punya anak masalah, nggak punya anak masalah, nggak ada yang nggak masalah. Punya kerjaan masalah, nggak punya kerjaan masalah. Viral masalah, nggak viral masalah. Ya. Terus maunya dunia ini negeri bermasalah. Yang nggak masalah cuma surga. Di surga pun nanti akan ada masalah. Jadi masalah manusia nanti, karena Allah itu hanya dapat ditemui pada waktu sore dan pagi. Allah bukalah tabir hijab sehingga semua makhluk yang ada di surga Firdaus mampu melihat wajahnya. Tapi bukan melihat begini, sujud semua kepada Allah. Tapi jaraknya dari pagi dan sore itu sama dengan 500 tahun dunia. Lama apa bentar? Lama sekali. Dan itu masalah. Maka ahli surga berusaha bagaimana caranya bisa sujud selalu, bisa ngobrol dengan Allah, bisa bermajelis dengan Allah setiap saat. Jangan nunggu 500 tahun. Jadi nggak ada yang nggak masalah, sampai ke surga aja masalah. Maka semua ahli surga mencari ilmu makrifat lagi, kan di sana ibadah sudah nggak ada. Ibadah nanti namanya makrifat. Inilah yang disebut dalam Quran, siapa yang mati buta di dunia, dia akan buta di akhirat, buta makrifat, nggak mengenal Allah. Jadi, kenapa rasa takut itu muncul? Itu sisi jiwa. Jadi tadi ada jiwa,
ada ruh ya. Allah buat garis, ini yang jadi kolbu. Jiwa ini, yang takut mati si jiwa. Kalau ruh pengen mati dia. Terus gimana dengan orang yang pengen mati itu? Itu lain lagi. Itu kekonyolan. Jadi jiwa dia rusak. Nah, ini kita buat ilustrasi lain. Jadi ada orang yang jiwa, dia punya jiwa tapi rusak. Rusak karena apa? Bisa karena doktrin. Doktrin apa? Syahwat. Jadi dia membayangkan sorga itu sorga kawin supaya dapat 72 bidadari. Kecil amat begitu. Ya. Masa itu akalnya di mana? Dengan bunuh orang terus dia dapat surga. Itu berakal nggak orang tuh? Apa bedanya sama Algojo dibilangin, lo bunuh dia dapat duit. Itu kan Algojo juga tuh, Algojo selangkangan. Serius, ini bahasanya agak kasar. Untuk menikahi 72 bidadari, terus dia bunuh orang. Jadi dia nggak perlu dibayar duit, dibayarnya pakai kawin. Di mana akal orang ini? Berarti dia rusak. Rusak kenapa? Karena ada doktrin yang salah masuk. Doktrin yang salah masuk ke dalam jiwanya. Nah, ini musuh kita sekarang nih, orang berapa begini. Mereka lah yang disebut nanti Khawarij atau kelompok ekstremis. Dan Nabi mengatakan, mengabarkan pencirian mereka nanti, mereka yatluna ayatillahi rotbah, mereka berkedok dengan Quran. Jadi kedoknya Quran, tahfiz, hafal. Quran itu bukan untuk dihafal doang. Quran itu untuk dipahami maknanya, bukan cuma untuk dihafal. Maka jangan terjebak pengen buat, ini kan antum ada beberapa yang Allah kasih rezeki, pengen membantu agama. Quran itu teman-teman bukan hanya hafalannya. Mereka cuma bilang Quran hafal. Enggak, Quran kita enggak begitu. Ini Quran, Al-Quran itu dibagi ilmunya jadi 4. Ini udah berapa nih Bang Dik? 3. Salah nih. Ini BMW apa tuh? Mercy ya. Iya, salah tulis, maaf ya. 1 hukum, 2 iman, 3 ruh, 4 akhir zaman. Ini isi Quran. Isi Quran 3 itu aja, 4 aja ya. Hukum namanya fikih. Mau belajar fikih mesti pakai mazhab. Mazhab kita di Indonesia mazhab Syafi'i. Tapi muncul kelompok hari ini mengatakan gak usah bermazhab, maka dia sedang menentang Al-Quran. Tapi simbol mereka tahfiz Quran. Itu problemnya. Iman ini disebut akidah. Kita belajar akidah. Dulu Bang Andre pernah ini gak waktu kecil diajarin guru ngaji sifat 20. Allah wujud kidam bako. Itu kan Bang Ronald aja dengan Sunan apa Kalijogo, ini apa nih? Kalijodo. Itu aja apal ya. Untungnya masa ini alam bawah sadar kita masih hafal itu. Saya untuk menyadarkan teman-teman cukup dengan nanyain itu. Itu disebut akidah Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Ada tambahnya Asy'ariyah. Tapi oleh kelompok ekstrim itu dikatakan Asy'ariyah sesat. Ya. Tadi fikih, lewat fikih lah teman-teman masih bisa melakukan profesinya sebagai seniman. Kalau nggak lewat fikih, semuanya bisa haram semua. Tapi lewat fikih kita bisa kemudian memahami pemahaman mana ulama yang mengharamkan, mana yang membolehkan. Nanti kita ambil di mana bolehnya, di mana haramnya. Gitu. Ruh tentang akhir zaman. Disinilah belajar yang disebut tasawuf. Jadi beragama itu isinya 4 ini aja. Akhir zaman, ini yang memunculkan rasa takut mati tadi. Ada orang yang salah doktrin bab ini.
dia baru hijrah langsung diajarin jihad. Jihadnya bukan jihad biasa, tapi jihad yang jahat. Contohnya gini, Bang Andre, negeri kita udah rusak ini. Ulama dikriminalkan. Bener kan kalimatnya? Apalagi pemimpin kita tidak sesuai dengan sunnah, tidak adil. Oh iya ya. Terus gimana jalannya? Hanya ada satu jalan, jihad. Itu doktrin tuh. Itu modal. Kalau kurang yakin, ayo kita buka ayat. Kasih indeks ayat jihad. Oh iya ya, oh bener ya, oh bener ya. Tambah semangat. Ayatnya benar, tapi ditempatkan bukan pada yang benar. Saya juga belajar bab jihad dan saya pengen jadi mujahid. Tapi jihadnya harus pada tempatnya. Kalau enggak jadi jahat. Jihad itu di dalam Islam itu bab paling ujung dalam fikih. Jadi masuknya ke fikih. Belajar fikih dulu. Kalau enggak belajar fikih, orang tidak akan mengerti kapan dia jihad. Maka muncullah sekarang jihadis yang menggunakan kata jihad untuk kejahatan mereka, nauzubillah misalnya. Dan sedihnya bawa nama Islam. Nanti kita marah-marah, Islam sedang dihina, Islam sedang disudutkan, Islam sedang apa istilahnya? Dizolimi. Loh, kita sendiri kok yang membela itu. Bang Dik, ridho nggak dengan pemboman itu? Enggak, Bu ya. Sama sekali enggak. Kalau ya, keluar aja tuh. Ya, baik. Kita masuk ke hikmah berikut ya. Jadi takut itu ada di jiwa, Bang. Dan itu normal. Nanti jika sisi ruhnya dihidupkan, justru rindu mati. Malah ya Allah, kapan ketemu engkau? Ntar selesai rasa itu muncul, rasa takut mati muncul lagi. Takut ya Allah, kalau aku mati, aku bawa apa? Jadi takutnya sudah beda. Takutnya jangan, mohon maaf ya, ntar kalau saya mati anak istri saya gimana? Itu biasa, itu jiwa itu. Nanti kita mati, anak istri kita nggak mikirin kita kok, ngapain mikirin mereka? Yang dipikirin kalau mati, ya Allah, seperti Abu Hurairah ngomong, ya Allah, Abu Hurairah itu kalau zikir setiap malam sebelum tidur 12.000. Ada yang bisa zikir 12.000? Sebelum tidur dia nggak bisa tidur kecuali zikir 12.000. Bukan main handphone 12 menit, 20 menit, 1 jam. Dia zikiran 12.000 baru bisa tidur. Apa kata Abu Hurairah? Ya Rob, ya Allah, ketika sakaratul maut, bekalku sedikit, tapi perjalananku masih panjang. Dia nggak mikirin anak istrinya lagi, karena dia tahu Allah sudah jamin anak istrinya. Jadi mohon maaf nih teman-teman, kalaupun di antara kita ini ada yang Allah wafatkan, gak usah khawatir masalah anak istrinya. Allah sudah jamin. Yang nih hati-hati ya. Sekarang antum nih kerja, bukan karena kerja kita lah anak istri kita makan. Kalau terbersit di hati, akulah yang memberi mereka makan, itu musyrik. Yang beri makannya Allah, cuma lewat kita. Kalau kita ditiadakan, Allah akan kasih sebab yang lain. Maka jangan pernah sekutukan Allah dengan diri kita. Tuh, masih takut mati gak? Takutnya berubah, ya Allah, jalanku masih jauh, bekalku sedikit, baru bener takut matinya. Berarti takutnya takut ruh, bukan takut jiwa. Ya, barangkali begitu. Wallahu a'lam bishawab.